Oke, baik. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan masuk kita sekarang. Pak Holil tadi gimana Pak? Pesertanya udah bisa masuk semua atau gimana tadi Pak Holil? Pak Holil? Ya, Iya. Bu. Tadi masuk semua Pak? Pesertanya Belum, gimana? belum berhasil, belum berhasil. Masih banyak yang belum masuk ya Pak? Kurang tahu saya peserta, Bu, jadi Iya. belum bisa masuk. Maksud tadi Bapak lihat di grup ini pada kosong semua gini ya? Iya, Bu, down sekali Bu jaringannya. Iya. Hanya Pak Holil saya lihat ini yang lain masih. Oke, Ibu dari Raudo, Ibu. Iya. Bapak Ibu silakan masuk. Kita on cam ya. Bu Misriani ini sudah ada masuk tapi belum on cam nih. Bu Latifah Hanum. Oke, Bu Nova terima kasih saya sudah masuk Bu Nova. Mungkin masih pretest ya Bu Nova pesertanya. Sebagian sudah selesai, Bu. Oh, sebagian sudah selesai. Jadi masih ada kendala kan masih masuk nanti boleh dilanjutkan lagi, Bu. Karena kan sampai jam 5 itu. Iya. Oke, dah Ibu Nova sampaikan berarti kan bisa di sampai sore ya setelah selesai kita jam 12 nanti. Jadi bisa ditunda untuk pretestnya ya. Bapak Ibu. Oke, Bu Nova boleh live silakan Bu Nova. Terima kasih. Mungkin ada Sama-sama, kegiatan Bu. lain. Oke, terima kasih Bu Nova. Saya masuk. Bapak Ibu silakan, Ibu Riri, Bu Latifah, Mutiara, Siti Salmi silakan masuk Bu on cam yuk. Kita mulai. Cuma 60 menit loh kita ini. Oke, Bu Misriani. Hanya. Oke, Bu Riri Ya, Novita. Ibu. Iya, terima kasih sudah masuk. Iya, terima kasih Bu Nova. Ibu Siti Salmi, Bu Mutiara, silakan. Ya, Bu. Ayo, oke, Bu Siti Salmi Rinawati, Elda Ayumi. Bu Elda, oke. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Waktu berjalan terus, ini udah 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, selamat berjumpa di AKMI 2024 ini. Materi pertama ya, tadi udah pretest ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kayaknya kita satu daerah ini ya Pak Holil ya. Sama-sama orang Medan kita ketemu di sini. Ini Ibu dari Bu Leleng udah masuk nih, Ibu. Apa ya dari Ibu Fitri ya? Minum 4. Bu Fitri di sini ya? Bu Bu Febi ya, yang dari Bu Leleng Bu Febi. Bu Febi atau Bu saya belum kan? Iya, Bu. Ibu Febi. Oke. Ibu Febi mau bergabung di sini? Iya, ini saya coba Oh, coba bergabung, Bu. coba masuk aja dulu ya. Ini masih sesi saya Bu Febi ya, nggak apa-apa. Ya, Oke. Baik, Ibu, Bapak, Pak Holil, Ibu Siti Salmi, Bu Rinawati, Bu Elda, kemudian Ibu Riri Novita, silakan on cam, Bu. Bu Mutiara, MA Mutiara Sunggal. Namanya Mutiara itu siapa? Baiklah, kita mulai aja ya. Eh,
Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di sini di AKMI 2024. Ini sesi pertama kita ya. Di hari selama 5 hari ke depan sampai Jumat kita akan bertemu dalam 20 jam pertemuan, 20 JP. Nah, Bapak Ibu sebenarnya untuk biasanya kan di awal-awal pertemuan itu ada komitmen dan sebagainya, itu nanti memang ada di sesi berikutnya nanti itu di overview pelatihan dan sebagainya. Jadi saya di jadwal itu langsung ke materi toleransi dalam keberagaman gitu ya. Jadi tapi kok nggak enak ya Pak Holil langsung ke materi ya, kalau nggak ada sedikit persepsi atau apa gitu ya untuk masuk ke materi ini. Baik, kenalan dulu kita ya Ibu Rina, ya Ibu Eli Damayanti Pulungan. Kayaknya saya baru ketemu sama orang Medan selama AKMI baru kali ini. Sama-sama orang Medan kami di MUPEBI. Saya orang Medan, ketemunya sama orang Medan. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya itu di Zoom kelihatan nama saya ya. Nama saya Irma Deliati. Saya guru di MTSN 1 Medan, Ibu Elda, Bu Misriani. Kita satu daerah ya. MTSN 1 Medan di Patumba ya. Tahu ya Bu Eli ya. Bu Eli Damayanti dari sekolah mana Bu Eli? Oke, bisa di-mute kan Bu Eli? Oke, saya bantu coba lihat sini. Oh, Bu Eli dari Man 1 Medan ya? Oke, iya. Dari Man 1 ya. Oke, saya ada daftarnya udah saya siapin nih. Saya pegang daftar pesertanya udah saya siapin. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, coba nama-nama Ibu, Bapak Ibu udah ada saya simpan ini ya. Asal madrasahnya. Saya lihat ini semua dari Kota Medan, dari Madrasah Aliyah ya. Jadi sebenarnya ini kakak abang saya nih, ya. Kakak abang saya karena saya dari Madrasah Sanawiyah. Harusnya kan atasan saya dong ya kan Pak Khalil ya. Kita kumpul di sini ya. Nah, jadi saya guru di MTSN 1 Medan, Bapak Ibu. Sehari-hari saya guru mata pelajaran PPKN. Ya. Kalau dilihat dari wajah saya udah ketahuan nih, lebih kurang 2 tahun lagi saya sudah pensiun Bu Elda. Bentar lagi. Jadi kok di grup ini kayaknya saya yang paling tua ini, Bu Misriani ya, paling tua di grup ini di ruangan ini, nggak apa-apa lah. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak Ibu, ya, Pak Holil, siapa di antara kita yang pernah yang tahu AKMI itu apa sih gitu? Sedikit aja untuk pengantar. Silakan Ibu Misriani, boleh raise hand? Siapa mau raise hand? Yang Bapak Ibu tahu tentang AKMI itu apa? Atau mungkin belum tahu sama sekali atau gimana? Silakan Bu. Pak Holil? Udah akrab dengan istilah AKMI Pak Holil? Kok malah pergi Pak Holil? Ibu Misriani? Rasa. Iya. Apa itu Bu? Yang Ibu tahu Iya, tentang? iya Ibu. Iya, silakan Bu Misriani. Misrini, maaf. Asesmen potensi pada Dari Almanar. Iya, yang artinya konsep itu tentang apa Ibu Misriani? Yang Ibu tahu? eh, menindaklanjuti proses pembelajaran. Menindaklanjuti proses pembelajaran. Oke. Baik. Pak Holil, apa yang Bapak ingat tentang AKMI Pak Holil? Pak Holilnya mana? Ibu Riri Novita, silakan Bu. Sebenarnya ini untuk mengantarkan aja, untuk mengantarkan kita ke materi-materi berikutnya nanti. Ya, supaya nyambung sedikit nih, karena kita kan judul besar kita ini kan AKMI gitu. Ibu Riri Novita, ada yang diingat kalau disebut AKMI itu yang diingat apa Bu Riri? Oke lah.
Sebelum lanjut ya, saya kok belum nyaman ya kalau belum ketemu wajahnya ya. Ibu Eli, on cam tolong Bu Eli. Bu Eli dari Man 1 Medan. On cam lah Bu, jangan ya. Bu Latifah Hanum. Bapak Ibu silakan. Kok yang pesertanya ini 26 loh. 26 orang. Bu Elina Mayanti. Ini belum bisa masuk atau gimana ya? Kok yang dilihat cuma 5 orang ini. Ibu Febi, dengan Ibu Febi sebenarnya Ibu Febi enggak ikut ya, bukan peserta. Tapi peserta ini baru masuk cuma 5 ini saya lihat. Pak Holil kemana ya? Yang dari Raudoh itu, coba saya cek dulu kehadirannya yang ini sini ya. Ahmad Fahrijal Pratama dari Al Faiz belum ada. Angga Pratama Togatorop dari Mazilah belum ada. Bambang Ahmad Karo-Karo dari Sarif Hidayah. Basir Harahap, Bobi Ramasandi Ginting, Eva Gia Putri belum ada ya. Eli Damayanti Pulungan. Bu Eli tadi udah masuk. Tapi nggak tahu kemana lagi nih Bu Eli. Faisal Kelana enggak ada. Herulia Sembiring. Imadus Sidok Sidki. Indra Majid. Enggak ada juga. Waduh banyak kali. Intan Nur Hasana. Tolong on cam itu yang baru masuk ya. Intan Nur Hasana ada? Enggak ada juga. Banyak kali ya. Gimana kita nih Bu Febi pesertanya begini nih. Islil Wildani. Enggak ada juga. Latifah Hanum. Oke, Mas Raudo itu yang mana ya orangnya? Oh, berarti Mas Raudo itu Nazlan Syahputra ya. Pak Nazlan boleh di on cam Pak? Pak Nazlan dari Raudo. Boleh on cam ya Pak? Mustafa Khalil tadi sudah masuk dari Al-Imam Klumpang tapi nggak kelihatan lagi. Putri Andiana Sari, udah ada? Rinawati ada? Riri Novita Damanik, tadi ada. Sekarang nggak kelihatan. Siti Salmi, tadi ada. Ada, oke. Teguh Surya Pranoto, Yusri Haryani. Ibu Elda Ayumi namanya nggak ada di sini, Bu Elda. Itu Ibu pakai akun siapa masuknya? Bu Elda? Yang jilbab putih, Ibu Elda atas nama siapa itu, Bu? Di sini tidak ada dalam daftar Ibu Elda. Boleh di-mute kan, Bu? Apanya, mikrofonnya di-unmute, Bu? Tolong. Mikrofonnya di-unmute kan? Iya. Ibu Elda Ayumi, yang jilbab putih, itu atas nama siapa, Bu? Dalam daftar nggak ada nama Elda. Husni Haryani, Bu. Siapa, Bu? Coba lebih kuat suaranya, Bu. Siapa, Bu? Silakan, Bu Elda. Pak Holil kemana, Pak Holil? Duh, gimana nih peserta kita ini kok cuman begini ya? Sedikit. Ibu, Bapak dari Raudoh, Bapak dari Raudoh itu, dari Raudoh, Pak Nazlan boleh on cam, Pak? Oh, Ibu Yusri Haryani ya. Oke. Jadi ganti ya, Bu. Saya cari nama-nama Ibu Elda. Nggak ketemu. Oke. Siti Salmi. Muhammad Syahrial. Muhammad Syahrial. Muhammad Syahrial. Aduh, kok saya cuma gini aja. Ini orangnya mana semua ya? Duh, gimana?
Oke lah, kita sambil menunggu Pak. Saya kok nggak enak, nggak ketemu, nggak nampak orangnya ya. Baik Bapak Ibu, eh, karena udah waktunya berjalan terus. Nah begini Bapak Ibu, secara garis besar ya, eh, nanti kita sambil berjalan waktu ya Bu Misri ini ya, kita kenalan sambil berjalan Ibu Eli ya, kita berjalan waktu sambil mengenal. Jadi secara garis besar ya, nanti ada sesi berikutnya membahas tentang AKMI. Tapi sedikit saya sampaikan bahwa AKMI itu konsepnya adalah penekanan atau stressing point-nya adalah pembelajaran berliterasi. Pembelajaran berliterasi. Sebenarnya ini udah biasa kan Bu Rinawati ya? Udah biasa pembelajaran berliterasi. Literasi yang bagaimana yang dimaksud gitu. Nah, jadi nanti ini diawali nanti adanya raport, ada asesmen AKMI di madrasah-madrasah yang sudah ditunjuk, kemudian nanti ada raport AKMI. Raport AKMI itu ada dua ya, ada raport AKMI per siswa dan ada raport AKMI per madrasah. Nah setelah itu nanti baru ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu dalam bentuk apa? Strategi pembelajaran. Nah itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan di ruangan ini ya, Ibu Eli ya. Baik, jadi nanti diantarkan oleh teman instruktur yang lain. Baiklah, saya masuk di materi pertama adalah toleransi dalam keberagaman ya. Toleransi dalam keberagaman ya. Baik, saya share iya. Oke. Baik, sudah bisa dilihat Bu materinya? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudahkah bisa dilihat? Ayo Bu, coba di ininya. Bu Yusni, Bu Siti Salmi, apakah sudah bisa dilihat materinya? Sudah. Sudahkah? Oke, terima kasih. Baiklah. Kita mulai Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat kita yang mana dia tadi? Oke. Baik. Kita mulai. Toleransi dalam keberagaman. Bapak Ibu, aduh, ya. Oke, bukan ini. Instruction. Oke. Jadi kan Bapak Ibu sekalian, nih ya, ini dia, materi kita adalah toleransi dalam keberagaman. Nah, apa tujuan pelatihan kita hari ini? Yaitu pertama, lihat Bapak Ibu, memahami, yaitu peserta pelatihan dapat memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman. Kedua, memahami indikator dan kata kunci dalam toleransi keberagaman. Dan ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Kemudian, ya, Bapak Ibu, kita melihat, kita masuk ke moderasi beragama, ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsep moderasi beragama, yang secara definisi, Bapak Ibu, kita lihat ekosistem moderasi beragama. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kenapa kita masuk kepada toleransi dalam keberagaman? Kenapa materi ini yang menjadi acuan pertama dalam pelatihan kita ini? Karena begini, ke depannya nanti dalam proses pembelajaran ya, siswa kita itu terbiasa, kan kita kan hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat heterogen dalam banyak hal gitu ya. Tidak terlepas itu adalah siswa kita yang kelak akan hidup di masyarakat gitu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan tugas kita di AKMI, yang ke depan kita akan mengeksekusi strategi pembelajaran yang berliterasi sesuai dengan level anak-anak kita, maka kita diantarkan dulu dalam hal toleransi dalam keberagaman. Nanti Bapak Ibu di akhir kita akan dapat menemukan hubungan antara atau implikasi antara moderasi beragama dengan pembelajaran di kelas.
Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di sini ekosistem moderasi beragama. Ada 3 komponen yang terjadi hubungan sinergi dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Pertama, yaitu komponen masyarakat, pendidikan, keagamaan, negara, politik, dan media. Ya. Nah, kalau kita amati satu-satu, masing-masing komponen ini punya sub lagi. Artinya, apa poin-poin atau bidang-bidang yang ada pada masing-masing komponen ini. Pertama, misalnya kita lihat di masyarakat. Di masyarakat, kita melihat adanya praktek keberagaman, ada budaya, ada keluarga, ada keterlibatan masyarakat, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Oke, sama juga dalam lembaga pendidikan. Nah, ini artinya apa? Dalam konteks moderasi beragama, hal-hal yang baru kita sebutkan ini itu berperan penting, ya, berperan penting untuk mewujudkan moderasi beragama. Hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalam hal keagamaan, kita melihat ada yang disebut pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, dan komodifikasi agama. Ini juga adalah bagian-bagian penting dalam konteks keagamaan yang nanti akan mendukung atau mungkin bisa disalahgunakan jadi tidak mendukung moderasi beragama. Contoh ini Bapak Ibu. Kita stressing point-nya di komodifikasi agama. Ya, kita tahu kalau dikatakan komodifikasi atau komoditas itu kan identik dengan dagang. Ya kan Bapak Ibu, identik dengan dagang artinya apa? Ada apa? Ada hal atau benda yang diperdagangkan. Itu komoditas, ya. Jadi kalau kita bicara komoditas itu adalah ada benda yang diperdagangkan. Nah, dalam konteks ini komodifikasi agama itu artinya apa? Ada terkesan nilai-nilai agama itu, ya, ada terkesan mengubah nilai-nilai agama itu untuk kepentingan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Itu komodifikasi agama, ya. Jadi ada ada gejala, fenomena gitu. Ada gejala atau fenomena di masyarakat bahwa nilai-nilai agama itu diusung untuk tanda petik diperjualbelikan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Itu komodifikasi agama. Kemudian kita ke komponen negara, yaitu ideologi, paradigma konstitusional, dan seterusnya. Nah, politik dan media. Bapak Ibu, saya coba menyorot di media. Ya. Jadi, media adalah salah satu komponen dalam ekosistem moderasi beragama. Ya, kita lihat gempuran media sangat luar biasa. Apalagi itu menyangkut anak muda, ya. Gempuran media itu luar biasa. Yang apabila kita tidak punya kekuatan atau tidak punya fondasi yang kuat, kita bisa oleng gitu. Nah, dalam kaitannya dengan moderasi beragama, ya, kita lihat di media, ya, ada terjadi apa misalnya distorsi informasi. Ya, distorsi informasi itu artinya informasi itu jadi rancu, Bu, Mas, Ibu. Oh, Ibu coba nanti kalau ada seperti Ibu Islamia Sunggal, Ibu nanti boleh diganti akunnya dengan nama Ibu ya, Bu ya. Biar saya mudah manggilnya ya. Ini kalau Islamia Sunggal ini saya lihat Ibu apa ya? Ibu Rinawati ya. Ah iya diganti ini. Ibu Rinawati. Oh ya, 2 ya. Ibu Rinawati kok 2 ini akunnya ya. Diganti ya Bu ya. Jadi saya manggilnya nanti susah. Jadi saya panggilnya Islamia Sunggal jadinya kan. Oke. Nah, jadi media yang ada hari ini ya, gempuran media itu luar biasa ya. Nah, kadangkala dari media itu terjadi distorsi informasi. Apa itu distorsi informasi? Informasi yang harusnya A, murni A, tapi ternyata yang sampai ke konsumen, pendengar atau pembaca enggak A lagi, Bu Eli. Udah samar-samar. Artinya informasi yang asli udah enggak nyampe lagi. Terjadi kita katakan terjadi
adanya kesan menghilangkan atau mengubah informasi asli. Kan sering itu ya kita lihat di TikTok ya kan, di Instagram gitu. Kadang kita nggak tahu loh. Ini misalnya kita nonton satu VT atau apa gitu. Ini asli nggak ya sumbernya? Kan gitu ya Bu Eli ya. Ini asli nggak sumbernya? Jadi kita tidak tahu informasi yang kita dengar itu yang sebenarnya kah atau yang sudah diedit atau mungkin dipalsukan, diubah. Nah, sehingga informasi yang sebenarnya itu nggak sampai ke pembaca atau ke pendengar. Itu disebut dengan distorsi informasi. Kemudian kita juga ada lihat lagi disrupsi otoritas keagamaan. Nah, disrupsi otoritas keagamaan itu apa? Nah, disrupsi itu pergeseran otoritas keagamaan. Artinya, siapa pemegang otoritas keagamaan di Indonesia? Kita tahu kan Kementerian Agama dan sebagainya ya, lembaga-lembaga yang legal, yang sah gitu ya. Tapi terjadi pergeseran. Nah, otoritas keagamaan itu yang harusnya yang mengeluarkan satu informasi itu adalah otoritas keagamaan yang resmi, tapi bisa ada lembaga lain yang memberikan informasi yang terkait. Nah, itu disebut disrupsi otoritas keagamaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari slide ini, bahwa ya 6 komponen ini seharusnya saling mendukung untuk mewujudkan moderasi beragama. Tapi fakta kita lihat bahwa kadangkala satu di antara komponen ini bisa bergeser fungsinya. Jadi sehingga bisa menimbulkan ada hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Kemudian kita lihat di sini ya. Faktor munculnya intoleran di lembaga pendidikan. Oke. Nah, kita udah mulai mengerucut ya Bu Rinawati ya. Kalau kita tadi di sini bicaranya masih secara general dalam konteks moderasi beragama ya dan kehidupan keberagaman kita sekarang sudah mulai mengerucut. Mengerucutnya kemana? Ke lembaga pendidikan. Nah, di sini masuklah kita di sini sebagai guru di lembaga pendidikan. Nah, kalau muncul kata-kata seperti ini ya Bu Eli ya, faktor munculnya intoleran di lembaga pendidikan. Berarti ada indikasi bahwa di lembaga pendidikan itu sudah ada sinyal-sinyal sikap intoleran. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti ada indikasi di lembaga pendidikan kita sudah masuk sinyal-sinyal sikap intoleran. Ya. Nah, kita lihat. Kita tidak mengatakan pasti, tapi ada sinyal-sinyal seperti itu. Nah, di sini dikatakan, apa faktor munculnya intoleran di lembaga pendidikan? Pertama kita lihat. Kurang mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pelajaran yang mengarus utamakan karakteristik peserta didik. Nah, begini Bapak Ibu, supaya frame kita itu tidak kemana-mana ya, frame berpikir kita, maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, begini, kita ke sini dulu coba tadi ke materi kita ini. Toleransi dalam keberagaman, hubungannya dengan moderasi beragama. Nah, mengerucut ke lembaga pendidikan. Ya, nah, mengerucut ke lembaga pendidikan. Kita lihat, nah, ternyata ya, boleh kita katakan gini loh, Bu Elda tadi Bu apa ya? Ibu Yusri ya. Nanti diganti Bu Elda ya. Oh, udah muncul lagi Bu Yusri. Oke, jadi begini. Kalau kita lihat pernyataan yang ada di slide ini, berarti salah satu penyebab sikap intoleran anak-anak kita yang kecenderungannya sudah ada itu adalah dari kita sendiri sebagai pendidik. Yaitu kita kurang mengembangkan proses belajar yang membuat anak itu antusias dan ini di sini nih kita kurang mampu memahami karakter peserta didik. Jadi gini Bu Yusri, kita gini,
saya sama kita ya, saya juga guru, malah udah lama kali Bu Yusri udah mau pensiun. Kita ya lebih stressing point kita tuh bagaimana materi pembelajaran tuh nyampe Bu Eli. Dikejar-kejar KD, dikejar-kejar CP ya kan Bu Eli. Aduh, udah minggu keberapa ini? KD-ku belum terpenuhi. Ya kan Ibu Rina, udah minggu keberapa ini? CP-nya belum. Aduh, masih banyak lagi nih KD-nya. Nah, kita lebih cenderung mengutamakan kognitifnya gitu loh. Lupa kita mengenali karakteristik anak kita. Ini anakku ini kecenderungannya pemarah kah? Atau orangnya gimana kah? Kita kurang atau abai mengenali anak kita karena dikejar-kejar tayang materi loh. Nah, itu ternyata menurut teori di sini bahwa itu bisa menjadi bibit kelak dia ke depan bisa menimbulkan sikap intoleran. Kenapa kita katakan begitu? Andaikan Bu Eli hari ini kita kenali karakteristik anak kita di MAN 1 misalnya Bu Eli ya. Bu Eli masuk di kelas 12 misalnya. Ada anak kita itu kan ada yang sifatnya kan agresif ya Bu Eli ya. Ada sedikit marah, cepat terpancing emosi. Kan ada karakter anak seperti itu. Ya kan? Ada yang diam, tapi dendam. Ada yang gitu. Namanya manusia, pasti akan ada. Mungkin 1 atau 2 dalam kelas. Andaikan Bu Eli, dari sejak dini kita kenali karakteristik anak kita itu. Oh ini anaknya orangnya agresif, cepat marah. Oh ini pendendam. Nah, dengan dalam sambil pembelajaran itu kita sudah bisa sedikit menyuntik tanda petik dia Bu Eli untuk meredam, untuk tidak untuk tidak mudah menunjukkan ekspresinya itu. Kenapa? Kalau ini kita lalai, kalau ini kita abai, nanti dia tamat dari MAN 1 misalnya Bu ini misal mudah-mudahan sih nggak ada ya. Setahu saya MAN 1 baik-baik aja, tapi karena saya tahu MAN 1 ya anak saya 3 dari MAN 1 itu Bu Eli. Nah, jadi kalau kita abai Bu Eli dengan anak kita ini, maaf saya sebut nama-namanya ya, kadang-kadang Bu Rina, Bu Siti Salmi ya. Nah, kalau kita abaikan Bu Eli, kita yakin ke depan, Bu Eli lupa ini anaknya ada pendendam dulu, lupa gara-gara kejar KD, kejar kurikulum, kira-kira jadi apa itu anak 10 tahun ke depan? Apa yang terjadi di masyarakat? Jangan-jangan dia jadi pelopor preman Bu Eli. Karena kita dulu lupa menyanjungnya, lupa kita menyentuhnya, lupa kita menyapanya, gara-gara kejar kurikulum gitu. Nah, itu maksud di sini. Jadi kita tidak mengatakan pasti akan terjadi sikap intoleran dalam diri dia. Belum tentu, tapi itu bisa menjadi bibit gitu loh. Sama dengan kan sering kita lihat itu di kasus. Kenapa ya dia begal? Kenapa? Ternyata setelah ditelusurikan Bu Eli, oh dia anak yatim piatu. Nggak pernah dapat kasih sayang ayah dan ibu. Terjadi sikap menyimpang. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau kita sebagai guru sejak dini kita kenali karakter dia, mungkin itu akan mengurangi kemungkinan 10 tahun ke depan dia akan menjadi orang-orang yang intoleran. Itu maksudnya. Kemudian arah perkembangan iklim pembelajaran itu semakin kompetitif. Betul ya? Waduh, persaingan luar biasa ya kan Ibu Rina ya. Ke depan ini guru-guru madrasah aliyah ini apa ini? Tembok terakhir perjuangan anak sebelum masuk perguruan tinggi ya. Kompetitif sekali. Informasi itu pernah saya dengar itu ya. Per 1 jam 7 informasi baru muncul. Berarti per 24 jam berapa? Per minggu berapa? Nah, sangat-sangat kompetitif, luar biasa. Kemudian ada namanya sikap impersonal. Apa itu? Ada kecenderungan gini. Sesama kita kurang saling mengenal kan, Ibu Siti Salmi ya? Ya. Kita kan sudah mulai nafsi-nafsi lah kalau ke bahasa kitanya itu. Individualisme lah. Kalau bahasa di sininya impersonal. Impersonal itu apa? Masyarakat itu kurang lagi memiliki apa kedekatan sosiologis gitu loh. Ah udahlah dialah, akulah. Yang penting dia tidak aku ganggu. Kan gitu ya Bu Eli ya kita ya. Nanti kita salah-salah kena undang-undang IT pula kita. Nah, kita udah ada kecenderungan impersonal. Termasuk saya. Tetangga sebelah kadang-kadang ya Bu Rina seminggu nggak ketemu. Nah itu kecenderungan di era ini ya. Nah ternyata hal tersebut bisa memicu intoleran. Misalnya gini loh, ingat kita waktu kan gini ya, waktu musimnya dulu apa itu bom, bom ya kan ada kan Bu Eri ya bom di Bali dan di mana itu ya. Setelah diselidiki ternyata apa? Mereka tinggal di perkampungan lah Bu Eli, yo kan di kompleks gitu loh maksudnya, di kompleksnya orang banyak gitu, ya kan di kompleks. Mereka malah menyewa satu rumah yang kiri, kalau istilah kita di Medan itu rumah peta gitu kan, istilah kita di Medan kan rumah peta. Kiri kanannya ada orang.
Tapi kiri kanan tuh nggak tahu bahwa di tengah-tengah itu ada sekelompok orang yang sedang merakit bom. Itu kan suatu gejala bahwa kita apa? Impersonal. Sikap kita udah impersonal. Kurang mengikat secara sosiologis antar kelompok masyarakat. Dan ternyata dalam teori ini bisa meningkatkan intoleran anak kita ke depan. Berarti ada strategi yang harus kita galang dari sekarang supaya anak itu tidak intoleran. Kemudian apa? Anak-anak ini cenderung berkepribadian impulsif. Nah ini dia. Ini semakin apa itu impulsif? Dia gini. Dia melakukan tindakan, nggak mikirkan. Ini bahayanya apa ya? Kalau aku lakukan apa yang terjadi ya? Orang tuaku nanti gimana ya? Sekolahku gimana ya? Guru nanti bilang apa ya sama aku? Mereka nggak mempertimbangkan itu. Yang penting udah struktur emosi bar. Nah ini apa? Nah jadi coba kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya stressing point-nya di sini. Coba ini katanya tertuliskan literasi nih ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini bahwa perlu guru itu meningkatkan strategi pembelajaran yang mengenali karakteristik anak. Itu dia. Supaya tidak ada intoleran. Kemudian kita perlu meningkatkan kedekatan emosional anak, kedekatan sosiologis anak antara mereka dan dengan kita. Dan ketiga, nah di sini literasi. Nah, apa hubungannya anak yang impulsif dengan literasi? Nanti saya apakan di bawah ya. Karena literasi ini ada hubungannya dengan AKMI, Bu Eli, Bu Yusri, Bu Siti Salmi, ada hubungannya dengan AKMI. Ya, coba kita lihat. Maaf. Tunggu ya, kok bisa. Maaf, kok gini. Duh, sebentar ya Bu, kok ada error saya. Oke. Saya mau lihat dulu semua, tadi nggak kelihatan semua nih. Imadus Sidiki Al-Amin. Bapak Ibu boleh Pak Imadus Sidiki hadir Pak? Dari Miss Al-Imam, saya kok belum nyaman juga Bu Eli kalau belum nampak wajahnya ini. Ibu Riri Novita, ibu-ibu semua ada izin kan dari Bapak Kepala atau Ibu Kepala Madrasahnya untuk di Zoom ini hadir? Ada izin Ibu Rina? Ada ya? Ada ya. Tapi kok kita banyak yang nggak muncul ya? Oke lah. Karena saya kalau Zoom kalau nggak lihat wajah orangnya nggak nyaman gitu, nggak puas gitu ya kan? Namanya kita bicara nggak ketemu orangnya ya. Gimana itu ya Bu Eli ya? Oke. Kita lanjut ya. Oh mana dia? Nah ini dia. Nah kita dalam konteks ini kan, ya dalam konteks ini kita disuruh berliterasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi stress infonya gini loh, Bu Rina. The big question-nya gini. Pertanyaan besarnya adalah apa? Apa hubungan antara, nah ini dia, apa hubungan antara sikap intoleran di lembaga pendidikan dengan literasi? Nah itu dulu, harus kita temukan. Nanti di akhir akan, insya Allah saya sampaikan. Nah, jadi saya ulang supaya kita nampak, ini kemana ya materi Bu Irma ini kemana arahnya ya, gitu ya. Arahnya adalah, apa hubungan antara munculnya sikap intoleran di lembaga pendidikan ya dengan literasi. Nah itu dia. Kita cari. Jadi kira-kira gini. Loh, kalau kata kita orang Medan sama-sama ya, jadi enaknya membahasakannya Ibu Misri ini ya. Loh, apa hubungannya literasi dengan sikap intoleran di sekolah? Apa hubungannya? Ada nggak? Ya. Intoleran itu kan di luar itu. Atau apa hubungannya pembelajaranku berliterasi dengan intoleran? Atau boleh kita katakan gini, jadi kita apa namanya itu ya kalau apa? Jika, nah gitu ya. Jika kita sebagai guru dalam strategi pembelajaran itu berliterasi, nah gitu ya. Jika kita dalam strategi pembelajaran itu berliterasi, maka itu bisa mengurangi kecenderungan terjadinya sikap intoleran di masyarakat.
Kita kayak gitu rumusnya Bu Eli. Ya. Jika kita eh, jika kita dalam pembelajaran itu berliterasi Bu Eli, maka itu akan mengurangi kemungkinan anak kita itu nanti bersikap intoleran. Nah, itulah dia. Berarti kalau kita bikin apanya gini, oh, berarti jika aku membelajarkan materiku dengan berliterasi, maka ke depan anak muridku nanti akan baik-baik aja. Akan mengurangi kemungkinan dia bersikap intoleran di masyarakat. Nah, itulah kira-kira rumusnya. Nah, apa buktinya atau apa strateginya? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nanti penekanannya ada. Oke, kita lihat. Tuduhan yang tak berdasar, moderasi beragama. Tuduhan tak berdasar. Ibu Rina ingat nggak analisis SWOT Ibu Rina? Analisis SWOT, SWOT, ingat? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ingat ya? Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam konteks moderasi beragama ada peluang dan ada tantangan. Kekuatan dan kelemahannya kita nggak bahas di sini. Kita lihat apa peluang, ya? Akar historis pembentukan NKRI. Kita tahu akar pembentukan NKRI itu adalah persatuan. Kemudian Pancasila sebagai titik temu peradaban manusia Indonesia. Ya. Nah, kemudian dialog organisasi-organisasi agama, budaya dan kearifan lokal. Ini artinya apa? Ini peluang kita, ya 4 yang 5 ini adalah peluang kita untuk mendukung moderasi beragama. Ya, ini peluang kita untuk mendukung moderasi beragama. Oke, kemudian apa tantangannya? Ini dia. Agama yang Janus face, kontradiktif, doktrin kebenaran tunggal, perspektif teologi, kompleksitas problem sosial ekonomi, pemahaman keagamaan bervariasi, masuknya simbol agama dalam ranah publik. Nah ini apa yang 5 ini? Ini tantangan. Ini terjadi sekarang di masyarakat. Ini terjadi. Kita lihat ya. Pemahaman, coba kita lihat yang keempat nih. Pemahaman keagamaan yang bervariasi. Ada mengatakan seperti A, bukan seperti B, bukan seperti C. Masing-masing pendapat ini ngotot. Udah, apa yang terjadi pada masyarakat? Ambigu, bingung. Ini kemana ya? Ya benar mana ya? Nah, bingung. Di kebingungan itu bisa disusupi untuk hal-hal yang intoleran. Akhirnya kita sama kita saling curiga. Kita sama kita saling marah. Kenapa? Adanya pemahaman keagamaan yang bervariasi. Ini terjadi, ini tantangan kita. Ya. Doktrin kebenaran tunggal, perspektif teologi, ini tantangan. Kompleksitas problem sosial ekonomi. Masalah, ini tantangan yang kita hadapi. Nah, untuk itu, apa katanya di sini? Pentingnya menggali akar teologis moderasi dalam ajaran agama yang dianut. Sehingga mendapat pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama untuk beragama. Jadi gini Bapak Ibu, di sini dalam konteks moderasi beragama ya, kita punya tantangan. Ya, kita ada tantangan yang hari ini nyata di depan mata. Ya, nyata di depan mata. Ada kelompok yang ekstrim dalam menjalankan ajaran agama, ada yang biasa-biasa saja. Nah, ini banyak, apalagi ini didukung oleh media. Ya kan, media ini menunjukkan yang beginilah, media ini beginilah, sehingga ada kebingungan dan ada keresahan di masyarakat. Dan itu apabila dibiarkan bisa menimbulkan sikap intoleran dan kekacauan dalam masyarakat. Oke, baik. Sekarang kita ke sini dulu. Oke, coba Ibu Eli, singkat, tepat, padat, apa yang Ibu tahu tentang moderasi beragama? Silakan Bu Eli. Halo, Ya, silakan Bu Eli. apa tadi Bu? Apa yang Ibu ketahui tentang moderasi beragama? Moderasi beragama itu jalan tengah, artinya pemahaman kita beragama tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu
memudah-mudahkan dalam beragama gitu. Jadi seimbang. Oke. Terima kasih. Bu Siti Salmi, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Kalau Ya. menurut saya moderasi beragama itu ketika kita menjalankan agama, maka kita harus sesuai dengan tuntutan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu penganut lain untuk menjalankan agamanya, dan penganut lain juga tidak boleh mengganggu kita dalam menjalankan agama. Namun ketika berinteraksi secara sosial, maka kita boleh berbaur dengan penganut agama lain. Itu, Bu. Oke. Nah, ada berapa indikator moderasi beragama? Ini nanti aja ya, ada di bawah ya. Kita nggak usah bahas ini ya. Nah, ketiga kita, pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah? Nah, ini dia. Yuk, udah mulai mengerucut nih ke pendidikan lagi. Ibu Rinawati silakan Bu. Pentingkah ini diaktualisasikan di kelas, di sekolah atau di madrasah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Bu. Kalau menurut saya memang perlu di dalam pembelajaran ya harus diterapkan lah pun lagi di dalam kelas. Alasannya Bu? Ya agar anak-anak terbiasa pembiasaan sedari dini ya untuk tetap bertoleransi dan melaksanakan apa yang diperintahkan dari agamanya. Itu aja. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ya, coba kita lihat ini. Nah, tadi saya tertarik dengan disampaikan Ibu Eli di tengah-tengah, benar? Di tengah-tengah. Ya, ini kalau kita lihat secara umumnya gini nih. Cara pandang ya, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, nah ini dia Bu Eli ya, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ya, jadi kata kuncinya di sini apa? Ya, semua merupakan kata kuncinya ini ada 4. Nah, jadi gini. Coba kita ingat yang dikatakan Bu Eli tadi, di tengah-tengah. Ingat kan kalau kita ada seminar, siapa moderatornya? Ya kan itu. Moderatornya siapa? Oh, Ibu A. Ya kan di tengah-tengah. Dia tidak ke grup ini, tidak ke kelompok ini. Silakan moderat. Dia di tengah. Moderator orang di tengah. Nah, itu. Jadi kita supaya mudah memahaminya gitu aja. Moderasi, moderat di tengah, moderator orang yang di tengah-tengah. Nah, jadi moderasi beragama itu apa? Tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak ke kanan, di tengah-tengah, sesuai dengan yang disyariatkan kepada kita gitu. Nah, itu moderasi beragama. Jadi coba kita lihat sini. Moderasi beragama bukan moderasi agama. Ayo, beragama. Agama. Beda ya? Jadi bukan agamanya yang mau diobok-obok, tapi penerapannya, pelaksanaannya. Oke. Ada 4 indikatornya. Tadi ada ditanya indikatornya apa? Komitmen kebangsaan. Ini nanti masuk Bu. Kalau ada pretest, positif ada biasa ini ya. Toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi atau kearifan lokal. Ini indikatornya. Artinya apa? Jika kita komitmen berkebangsaan atau mengutamakan persatuan, kemudian kita toleransi terhadap perbedaan, kita tidak sembarangan, kalau marah tidak cocok langsung kekerasan, kemudian kita menghormati kearifan lokal, nah ini sudah kita dianggap orang yang sudah bisa menerapkan moderasi beragama. Oke, kemudian di sini katakan apa? Moderasi beragama itu adalah ranah furu'iyah, bukan usuliyah. Oke, yang guru-guru agama tahu lah ini ya. Kalau usuliyah itu bicara yang wajib ya Bu ya. Nah ini yang sunat. Artinya ini bukan moderasi beragama itu dalam Al-Quran kan nggak ada kan Bu Rina? Dalam surah Al-Baqarah ayat sekian nggak ada kan? Nggak ada. Moderasi beragama nggak ada ya kan Bu Eli? Kemudian dalam hadis nggak ada tertulis loh moderasi beragama nggak ada. Tapi dia ranah furu'iyah. Artinya dalam hubungannya dengan habluminan nas, ya kita kan ada tuh habluminan nas. Nah, bagaimana habluminan nas hari ini di Indonesia
yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda sangat-sangat heterogen, masuklah konsep moderasi beragama. Itu yang disebut dengan ranah furu'iyah. Jadi bukan usuliyah. Kalau usuliyah berarti apa? Dalam Al-Quran ada moderasi beragama pada ayat ini, surah ini kan gitu. Nggak ada ya kan? Oke, nilai kemanusiaannya apa di sini? Ya, adil, berimbang, dan taat konstitusi. Oke. Nah, ini dia. Inilah dia indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan. Ya, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam UUD 45. Ini ya. Artinya apa? Kita mengutamakan apapun Indonesia ini, sukunya berbeda, aku Indonesia. Komitmen kebangsaan ya. Kemudian toleransi, ya, menghargai, udah tahulah kita ya. Ya, kemudian anti kekerasan itu artinya apa? Ya, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah nih. Nah, ini tadi itu yang kalau impulsif, nah ini tadi kan ada impulsif, Bu. Coba lihat di sini. Nih. Nah, ini tadi ada kan impulsif. Nah, ini dia. Ini cenderung memiliki kepribadian impulsif. Kepribadian impulsif tadi berbuat tanpa memikirkan efeknya apa. Misalnya, kalau aku lemparkan bom ini ke ini, apa yang terjadi ya? Nah, itu enggak. Malah ingat Ibu ya, dulu-dulu di bahasa bom Bali, ada orang yang rela menjadi pengantin. Nah, istilahnya dulu pengantin loh. Artinya dia ikat bom bunuh diri di pinggangnya, ada dia ditawari orang, mau nggak jadi apa pelaku bom bunuh diri? Mau. Dia nggak pikirkan efeknya ke depan. Padahal dia sendiri duluan meninggal loh, duluan mati. Nah, itu impulsif, mau melakukan sesuatu tapi tidak berpikir ini akibatnya ke negara bagaimana, ke masyarakat bagaimana, dan sebagainya. Memang tujuannya ada supaya begini, benar. Tapi efek luasnya nggak dipikirkan. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, belum lagi kepercayaan bangsa asli terhadap negara kita hancur, itu perilaku impulsif. Nah, dalam konteks ini, nah ini, kita tidak boleh, kita mengedepankan anti kekerasan. Boleh toleransi, boleh menegur. Kenapa? Tapi tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi makanya kita anti kekerasan. Dan penghormatan terhadap tradisi. Kearifan lokal apapun di Indonesia ini tidak boleh diejek. Loh, kok gitu ya? Di suku apa itu? Kalau di Sunda itu suku apa itu? Suku kan ada Sunda Wiwitan itu ya, suku suku apa dalam itu ya, lupa saya. Itu kita biarkan ya, kita menghormati terhadap kearifan lokal. Oke. Nah, inilah konsep moderasi beragama dalam perspektif agama-agama. Kita lompatkan aja Bapak Ibu, nanti silakan dibaca. Saya mau ke sini. Nah, ini dia. Implementasi moderasi beragama di madrasah. Ya. Nah, ini dia. Peserta didik diajari untuk mengingat, ini dia Bu, ya. Mengingat tentang materi yang diajarkannya. Misalnya definisi moderasi beragama, ciri dan sebagainya. Memahami kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama, mempraktekkannya dan menganalisisnya. Ya, serta melakukan penilaian. Ibu ingat nggak ini apa ini? Masih ingat nggak? Kalau di pembelajaran ini masuk ke mana ini, Bu Eli? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating. Ingat apa lo ini? Ayo. Siapa ingat ini? Di pembelajaran kita. Ayo, siapa ingat? Belum. Ingat nggak belum? Taksonomi belum? Oh iya, kata Bu Eli. Ingat ya. C1, C2 sampai C6 ya. Nah, ya kan? Iya, itu dia. Ayo. Ingat ya, C1 sampai C6. Nah, masuklah kita sini ya. Nah, kata UNESCO, prinsip pembelajaran itu apa? Learning to do. Oh, no. Pertama, learning to know. Belajar untuk tahu. Oke, ini yang biasa kita ya. Belajar untuk tahu. Kemudian, learning to do. Setelah tahu apa? Lakukan. Setelah lakukan, learning to be. Kembangkan diri Anda. Baru learning to live together. Belajar hidup bersama. Coba kita lihat. Learning to, belajar tahu, belajar melakukan, belajar mengembangkan diri, dan belajar hidup bersama. Bu Rina, jujur, kita cenderung di mana ini? Dari yang 4 ini. Selama ini. Di mana kita stressing point kita? Ayo, kita biar masuk ini ke literasi. Di mana Bu Rina? Kayaknya masih learning to know. Iya, termasuk saya loh. Iya. Cepat kerjakan PR-nya. Awas ya kalau nggak siap. Nah, kenapa nih? Remedial. Ibu tunggu. Ibu jelaskan lagi. Kita di sini, kita lupa to do,
kita nggak ingat to be, kita bingung to live together. Nah, ini dia. Oke, baik. Waktu saya sudah mau habis, sebentar ya saya. Ibu ya, setelah ini saya masuk siapa ya? Oke. Nah, Bu, kita masuk ya. Masuklah kita, apa hubungannya antara, coba ini tadi nih. Judul kita kan ini nih, toleransi dalam keberagaman. Ini kenapa masuk ya dalam AKMI? Kan gitu ya Bu Elia, kenapa masuk ya Ibu Siti Salmi? Ini kenapa masuk ya dalam AKMI? Kemudian moderasi beragama ini kok masuk ya dalam AKMI? Baru apa hubungannya dengan literasi? Di AKMI itu kan literasi konsep utamanya, pembelajaran berliterasi. Malah di sini faktor munculnya intoleran di lembaga pendidikan. Udah mulai mengarah ke pendidikan. Intinya apa? Kenapa materi ini masuk di AKMI? Apa pentingnya gitu loh. Nah, jadi sekarang ini, yuk kita mulai jawab. Karena udah waktu saya udah mau habis nih. 2-3 menit ya. Siapa setelah ini ya? Saya cek dulu. Ibu, apa ya? Siapa ya setelah ini ya? Setelah saya ini takut lupa nanti nih. Ibu overview, Ibu Fitriani ya, Ibu Fitriani overview. Nah, gini ya, saya tutup ya, saya tutup aja nih, saya mau lihat semua. Stop share. Oke, ya. Oh iya, Ibu Fitriani udah masuk. Iya. Sebentar ya Bu Fit, 1 menit. Iya. Jadi gini, kenapa materi ini masuk ya? Toleransi beragama, moderasi beragama, itu ya. Ya. Karena gini. Nah, jadi ke depannya gini, konsep AKMI itu Bu Rina, itu literasi, pembelajaran berliterasi. Ya. Sehingga boleh kita katakan jika peserta didik dibiasakan pembelajarannya itu berliterasi, maka ya ini kita pakai hipotesa saya ya, maka hal ini bisa mengurangi kemungkinan anak kita itu ke depan 10 tahun lagi, mengurangi kecenderungan dia bersikap intoleran di masyarakat. Nah, jadi saya ulang, jika siswa kita itu dibiasakan belajarnya itu dengan berliterasi, maka diharapkan nanti jika dia berada di masyarakat, itu akan mengurangi kemungkinan dia itu bersikap intoleran di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa? Contoh gini, Bu Rina, usia Bu Rina berapa sekarang? 54. Oh iya, kenapa saya tunjuk Bu Rina? Karena mirip-mirip dengan saya 58. Bu Rina masih ingat kan? Kenapa Ibu Rina? Kalau dulu, kalau kita belajar atau ujian ya, ulangan gitu. Langsung pertanyaan kan? Misalnya saya PPKN nih, Pancasila diatur bla 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 pada pasal, kan gitu ya? A, B, C, D. Ya kan Bu Eli? Bla 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 bla, A, B, C, D. Tidak diantarkan, langsung to the point. Artinya apa? Anak itu menjawab pertanyaan tidak berdasarkan data. Dia tidak disuruh dulu membaca data. Dia tidak melihat fakta. To the point. Makanya muncul A, B, C, D. Kancing baju yang dihitungnya. Nah, dengan berliterasi apa? Anak itu ditawarkan dulu stimulus. Ada wacana, ada gambar, ada infografis. Disuruh dulu yang membaca. Mengamati, melihat, mendengar. Setelah itu dikasih pertanyaan. Baru dia menjawab. Berdasarkan apa dia menjawab? Dibacanya dulu stimulus itu. Itulah berliterasi. Di kelas juga begitu. Kita tawarkan dulu wacana, kita perlihatkan YouTube atau apa. Jadi anak tidak ujung-ujung langsung apa, di mana, kapan, nggak gitu lagi. Nah itu tadi kan ada kan analyzing. Nggak, jadi kan kita masih learning to know. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi sedini mungkin anak-anak itu sudah belajar berliterasi. Sehingga waktu dia menjawab pertanyaan, ini dalam konteks di kelas ya, waktu dia menjawab pertanyaan, dia mikir, apa ya? Aku baca dulu datanya. Datanya, oh begini, oh begitu, oh berarti kesimpulan begini. Jadi dia mengambil kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ada di wacana. Nah, itu sudah terbiasa sehingga nanti kelak di masyarakat, jika dia mau mengambil keputusan atau mengatakan sesuatu untuk negara ini, dia lihat dulu, data begini, ini begini, ini begini. Enggak langsung marah gitu, intoleran muncul. Sehingga kalau anak itu sudah kita biasakan dalam strategi pembelajaran di kelas berliterasi, maka dia akan terbiasa menyimpulkan sesuatu, mengambil kebijakan atas sesuatu, dia akan terbiasa didahului dengan membaca data,
mengamati fakta, baru ambil kesimpulan. Nah, jika itu sudah kita biasakan, berarti nanti dia di masyarakat akan seperti itu. Nggak impulsif. Yang tadi, apa itu impulsif? Ngambil keputusan, membuat satu kegiatan atau satu tindakan, tidak memikirkan ini efeknya apa nanti ya. Untuk negara, untuk bangsa, untuk diriku. Nggak mikir gitu. Nah, seperti itu. Ya Bu ya. Barangkali cukup. Ya. Ibu Fitriani udah masuk. Oke. Kita selesai Bapak Ibu. Ya. Masuk lagi saya seperti hari Rabu. Demikian Bapak Ibu, harapan saya nanti kita gedor lagi Bu Fitri ya di grup ini ya Bu Fitri. Ini tingkat partisipasinya sangat rendah sekali ini, nggak tahu saya orang Medan ini Bu Fitri. Aduh, saya orang Medan jadi nggak enak ini jadi Bu Fitri. Bu Fitri ini dari Ambon ya. Ya. Awak yang tuan rumah ini Bu Eli kok jadi kayak gini nih. Aduh, nanti saya telepon satu-satu nampaknya ini peserta ini. Oke, terima kasih. Ya, saya SS dulu sekali lagi. Ya, materinya udah bisa nanti, udah saya buka itu kuncinya untuk materi saya. Udah saya buka kuncinya di LMS ya, udah bisa di-download ya Bu ya. Oke. Baiklah, selesai. Terima kasih Bu Fitri, maaf saya pakai waktunya sedikit. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita semangat lagi ya Bu Fitri, semangat ya. Kita gedor pesertanya untuk lebih aktif lagi. Terima kasih. Sampai bertemu saya dengan saya Rabu lusa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma,